lagi sama gue Michelle Novelli. Nah hari ini gue ditemenin sama wajah yang kayaknya nggak asing lagi nih. Ya, kalian masih Siapa ingat nih, nggak? Kak? Masih ingat nggak waktu itu di video yang mana? Yang mana ya? Yang video awal-awal gitu ya, kalau nggak salah. Iya, Ya. kalau nggak salah sih yang tentang itu loh, game apa yang menurut kalian bagus, game apa yang menurut kalian jelek Ya. dan kenapa. Ya, buat yang mungkin baru mulai nonton dari sini, jadi nama gue Faisal, saya game designer di Agate. Pertama-tama kita mau ngucapin ini dulu ya. Terima kasih Thank buat you. semua peserta Dilo apa ini namanya? Yang sudah mengikuti course kita sampai saat Oke, ini ya. Thank you untuk mengikuti banget course untuk game kalian. designer sampai saat ini. Buat kalian. Cinta. Gitu. jadi hari ini kita mau bahas apa, Fel? Ya, jadi hari ini kita mau bahas course tentang minggu kelima, week Oke, 5. minggu kelima itu ceritanya tentang UX ya, UI UX ya. UI UX Kalau sama nggak salah target sebenarnya audience. UI UX itu bahannya Kak Faisal ya yang bikin. Iya. Jadi guys, Aku jadi malu. kita di-review lagi sama orang yang langsung bikin bahannya nih. Jadi Mas Tah silakan dimulai. Oke, jadi untuk yang pertama kita mau nge-review tugas yang tentang target audience. Jadi target audience di situ tugasnya adalah saya minta teman-teman untuk bikin persona. Gitu. user persona. Jadi kira-kira seperti apa sih player mereka kayak gitu. Nah terus habis itu kerjaannya tuh pada bagus gitu. Oh, keren dong. Iya, Anak-anak keren. course kita. Ya walaupun ada yang tidak ngikutin template gitu ya. Oh, Jadi mungkin dia oke. bikin versinya dia sendiri gitu. Itu biasanya karena kreativitasnya Ya tinggi itu. kreativitasnya mungkin tinggi ya gitu. Jadi kurang saya format aja gitu. Paling Oke. mungkin catatannya buat teman-teman yang ngerjain course kalau nentuin target audience mungkin terutama yang tentang data psikografiknya ya. Itu datanya yang kira-kira relevan sama game-nya gitu. Jadi Oh iya, itu penting banget. ya, jadi kayak misalnya kayak kemarin dia ada yang mereka menyukai kucing gitu, terus kesepian. Nah, terus Wah, sampai sedetail itu ya. Tapi kira-kira Oke sih itu. apa gitu? Kenapa psikografik itu relevan sama game yang dia buat gitu? Apakah gamenya emang dimainin sama orang-orang yang kesepian gitu? Atau emang cuman buat penyuka kucing aja? Nah gitu. Oke, jadi kita Kurang lebih. ngebahas lebih dalam ya. Gitu hari kayak ini. gitu. Terus habis itu yang kedua Oke. dari siapa tuh? Wah, yang kita bagus. ada submission dari Aaron Gregory Miharja. Oke. Wah. Jadi sebenarnya submission dia ini bagus karena memang dia bikinnya sesuai dengan instruksi. Terus targetnya juga sangat jelas, yaitu pecinta game dengan gameplay menarik dan narasi yang menarik dan tidak kompetitif. Jadi mereka tipe-tipe yang single player lovers. Oke. Nah itu yang bagus tuh. Jadi kayak mereka bisa nentuin pemain ini nggak kompetitif, berarti kita bisa ngedesain game yang single player gitu Iya. kan. Terus kalau misalnya dia emang suka narasi berarti mungkin porsi gamenya atau gameplaynya yang dia action dikurangin terus banyakin porsi ceritanya gitu. Oh, mungkin malah sejenis game-game kayak VN ya, visual Ya novel. mungkin VN juga termasuk kayak gitu. Terus habis itu kita masuk yang kedua itu tentang UX. Tugas UX. Jadi tugas UX itu waktu itu gue mintanya mereka pertama nentuin mana sih game yang punya UX yang bagus. Terus yang kedua gue minta mana sih game yang UX-nya itu menurut mereka buruk gitu. Nah kira-kira kalau UX yang buruk gimana sih mereka harus benerin nih gitu. Nah terus habis itu kita lihat langsung aja. Ya. Oke, ini ada tugas dari Arya Enggar Pamungkas. Tugas dia ini sebenarnya cukup tricky, membedakan mana yang cuma selera dan mana yang beneran bad UX. Oh ya ini memang agak susah sih, karena kadang UI UX atau bahkan game yang baik atau game yang buruk itu kita pernah bahas juga ya sebelumnya. Itu memang kadang agak sifatnya subjektif. Karena ya bisa jadi game yang menurut aku bagus ternyata buat Kak Faisal mungkin jelek. Oke. Gitu. Jadi dia di sini ngambil contoh bad UX-nya itu adalah Bubblehead UI di The Sims. Ini kayaknya The Sims yang pertama. Sims yang awal-awal ya. Jadi nanti Sims yang awal-awal itu kalau nggak salah waktu kita interaksi sama orang, terus nanti ada berapa pilihan kan, kita mau melakukan aksi apa gitu. Tapi
tampilan itu kayak muka karakter kita, terus habis itu pilihannya ada di kanan kiri atas bawah kan. Jadi dia ngikutin sesuai ininya ya. Mouse kita kalau nggak salah. Mungkin kalau yang di atas itu menurut dia UX-nya jelek karena itu Bubblehead itu mungkin sesuatu yang asing kayaknya waktu saat itu ya. Mungkin juga atau bahkan mungkin malah jadi terkesan horor gitu karena itu kan sebenarnya game untuk keluarga ya dimainin anak-anak gitu. Terus gitu, kayak kepala menggal gitu loh. Mungkin kepala menggal terus ngelihat atas bawah kan creepy juga ya dipikir-pikir. Tapi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ngelihatnya dari kemiripan sama UI lain gitu ya. Kalau misalnya kita main game misalnya VN gitu, itu kan emang dialog terus pilihan ada di bawah kan. Nah mungkin dengan tampilan yang ini sesuatu yang baru gitu kan, dimana dia ngeklik kok gambarnya kepala terus ada 4 pilihan di atas. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihatnya dari secara UX itu sebenarnya fine aja karena kalau kita mainnya di komputer dulu kan di Sims kita ngeklik orang, terus berarti kan di gambar orang itu nanti keluar kepala dan dia tinggal milih. Berarti kan dia dari ngeklik dia tinggal nge-wave mau ke atas, kanan, kiri, atas, bawah kan. Jadi sebenarnya itu cukup singkat gitu daripada keluar ada dialog kayak gitu. Benar-benar. Jadi ya bisa dilihat dari sudut pandang itu juga dari cara penggunaan gitu ya. Tapi mungkin kalau dari segi desain, maksudnya dari UI-nya mungkin memang ya bisa diimprove ya, terutama yang bagian kepalanya doang yang kelihatan gitu. Tapi mungkin memang karena intention si game designernya adalah karena Sims itu setahu aku bisa dimainin satu rumah itu sampai 8 orang. Jadi kalau seandainya kita udah rada kecampur-campur udah 8 orang gitu ya, mungkin ketika kita mau bikin interaksi kan agak pusing. Jadi mungkin alasan adanya kepala itu adalah supaya kita langsung tahu kita tuh lagi gerakin avatarnya yang mana. Oke. Next, terus ada kita baca dari isu selanjutnya. Ini dari Aaron Gregory Biharja lagi. Wow, ternyata dapat perhatian yang cukup besar ya dia dari reviewer kita. Kalemba. Nice work. Terus jadi menurut Aaron itu Bad UX itu di Super Smash Bros 4 gitu. Nah itu tuh problem utamanya adalah hierarchical menu, di mana submenu sama optionnya itu nggak nyaman, mungkin penempatannya kurang baik gitu. Terus habis itu ada yang beberapa nggak jelas. Nah tapi ternyata ada di update-nya ya kayaknya ya. Jadi ada ternyata di update sama si Super Smash Bros jadi lebih baik gitu. Terus kemudian winning screen sama ada dynamic screen transition yang lebih menarik daripada sebelumnya gitu. Berarti mungkin waktu UX-nya masih jelek, ya ada beberapa hal yang nggak jelas. Terus setelah tim Nintendo-nya tidak menerima banyak masukan, diperbaikin kan. Gitu. Jadi di sini mungkin lesson learn-nya adalah ya kita nggak apa-apa sih awal-awal bikin bad UX, tapi nanti kedepannya bisa diimprove lagi gitu. Jadi sebenarnya waktu kita ngedesain sebuah UX kita nggak perlu takut ntar jelek gini. Toh kalian pasti akan melewati beberapa fase, terus nanti UX baik UI maupun UX nanti akan diimprove seiring dengan perkembangan. Jadi sebenarnya jangan takut untuk salah ya. Jangan takut untuk salah. Bahkan dengan salah itu kalian jadi tahu ini jelek, jadi kalian bisa benar, jadi tahu mana yang benernya. Karena bahkan perusahaan sekelas Nintendo aja yang udah sebesar itu tuh masih they are making mistakes gitu. Dan mereka masih improve setiap hari. Kesalahannya mungkin yang ini agak simple ya. Kan menu options kan mungkin orang nggak terlalu ngelihat kan gitu. Itu kan menu kan gitu. Yang mungkin lu nggak terlalu merhatiin gitu. Tapi di sini Sharon memperhatikan detail sampai ke menu-menunya. Keren sih. Terus yang ketiga ada dari Bigi Asmara. Saya cukup bagus. Ya, jadi dia yang menurut Bigi Asmara itu bagus. Itu Star Ocean 3. Terus itu game yang RPG dan fast-paced action. Terus habis itu dia punya fitur customizable shortcut untuk skill yang sangat memudahkan battle. Jadi di situ menurut dia si game itu bagus karena kalau misalnya kita mau ngaktifin skill itu ada shortcutnya gitu. Nah itu penting banget buat game yang mungkin kalau gamenya tuh udah gede, terus kayak
skillnya udah banyak dan kalau mau Iya. aktifinnya tuh menunya mungkin udah dalam banget Iya, gitu. gak mungkin dong dia- kita tiba-tiba kayak Iya, pause battle terus jadi cari di mana cari ya di tadi mana. skill gua gitu. Atau kalau misalnya lu lagi battle terus habis itu lu mau ngaktifin skill dan ngekliknya tuh dalam gitu. Iya. Itu kan text time kan. Jadi ya emang itu UX yang bagus kalau naruh shortcut yang memudahkan player untuk mengaktifkan skill gitu. Terus kalau menurut Biggie yang UX-nya buruk itu adalah Spyro. Spyro itu game 3D. Jadi iya, itu interaksinya naga-naga ungu gitu loh. jadi menurut dia itu agak susah kalau mau interaksi sama NPC. Nah gitu kan. Terus jadi saran dari Biggie adalah melebarkan hitbox. Atau kalau mungkin kalau ketemu, gue gak pernah main Spyro sih, cuman mungkin kalau misalnya ketemu orang, jadi bisa interaksi dari tempat yang lebih mungkin maksudnya ketika accessible dia mau gitu. ngeklik si karakternya, ketika Iya. mau ngeklik si karakternya udah susah untuk bisa aktifin percakapan. Kayak gitu. Jadi ya itu jadi kalau dari segi UX ya sesimpel ngomong sama NPC juga. Iya. Kalau misalnya ya ada sesuatu yang lu nggak sesuai harapan atau yang kayak harusnya gue bisa ngomong loh di sini, itu juga bisa ternyata memperburuk Iya, UX kan. bener-bener. Ya karena gitu. itu ngaruh banget ke experience ketika lah, pemainnya ya. main. Oke. Terus yang terakhir untuk tugas UX itu ada wireframe. Jadi gue minta mereka bikin apa namanya? Kira-kira gimana sih tampilan layout? Jadi tampilan sederhana dari game mereka gitu. Nah, terus habis itu di sini salah satu submission dari Dwini Puspa Dinar Saputri. Dan Biggie Asmara. Oke, Biggie Asmara juga masuk lagi. Karena Iya, bagus. Karena gitu bagus ya, sih. reviewer kita. Congrats guys. Karena mock-up-nya jelas dan navigasinya juga jelas. Karena anak panahnya itu ditaruhnya di atas buttonnya. Oh, Jadi I kalau see. buat ya, jadi itu penting buat terutama kalau kita ngerjainnya di tim, dimana kan kita pasti punya programmer, kita punya Iya. artis. Jadi kita harus jelas, oh dari halaman ini ke halaman berikutnya, oh dengan cara mengklik button ini, gitu. Bener-bener. Jadi ya kalau misalnya kita kasih tahu, oh dari halaman ini bisa ke halaman ini, tapi kita nggak tahu itu button dari mana, pas Iya, kita oper ke bingung. artis atau bagaimana itu bisa bingung kan, gitu. Terus taunya akhirnya jadinya pencet layar kemana aja pindah ke screen itu gitu. Iya gitu. Nah terus habis itu yang penting lagi pasti buat si player sama tim ya, si informasi di setiap wireframe-nya harus informatif sama iya dari dong, baca dong. harus jelas banget. Ya gitu. Oke. Nah, Kita terus- juga ada submission lagi dari Oscar. Oke. Pokoknya yang Oscar juga sebenarnya udah cukup bagus. Cuman ada catatannya sedikit kalau yang untuk screen flow untuk menuju ke inventory sama map itu ngaksesnya gimana gitu. Karena kayaknya kurang jelas kayaknya gitu. mungkin ya screen mockup-nya nggak ada tombol ke inventory-nya ataupun gitu. ke map-nya. Jadi Iya. mungkin orang agak susah untuk mengakses ke situ. Oke, jadi kurang lebih itu tugas buat week 5. Jadi mungkin lesson learn-nya dari tugas di week 5 itu yang pertama tentang buat persona. Jadi kalau bisa persona itu yang menggambarkan pemain kalian, dan kalau misalnya kalian emang pengen masukin lifestyle yang berhubungan dengan pemain kalian, usahakan si lifestyle-nya itu berhubungan dengan si game-nya gitu. Jadi memang lifestyle itu mempengaruhi kenapa dia memilih game itu atau kenapa dia memainkan game itu. Tapi Kak, aku mau tanya nih, sebenarnya apa hubungannya antara si target audience ini, user persona ini sama UI UX-nya? Oke. Kalau misalnya ke UI UX bisa ada hubungannya sama aplikasi yang dia pakai sehari-hari gitu. Atau kita benar, kayaknya itu ngaruh ke intuisi dia ya. Intuisi Maksudnya dia. karena setauku kita di Agate ini juga ada riset tentang gimana kalau user yang misalnya masih muda, apakah mereka kalau ngetik perilakunya seperti apa, nah itu juga. terus udah gitu kalau lebih tua seperti apa. Oke. Karena kalau orang tua misalnya biasanya dia ketika ngetik itu cenderung pakai satu tangan megang HP dan satunya lagi pakai jari. Nah, itu. Sedangkan kalau anak muda dia pakainya dua jempol langsung, terangkat kayak gitu. Ya, kayak gitu. Itu juga ya makanya itu bisa dengan mengetahui target audiens kalian bisa mendesain sesuatu yang lebih baik sama lebih ya sesuai sasaran lah gitu. Bener-bener. Jadi ngaruh sekali ya ke si UX-nya misalnya ya, paling ke UI-nya. paling gampang kalau misalnya contoh, kalau misalnya di Jakarta kan orang itu misalnya suka naik busway atau naik MRT gitu kan. Dimana kalau misalnya dia main bisa jadi tangan satunya ada di sini. Berarti kan dia mengoperasikannya. Oh iya, lagi pegangan lagi ya. pegang kan. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu kalian mendesain game yang
wah bisa dimainkan dengan satu tangan. Bener. Gitu. Jadi penempatan tombolnya nggak membuat pemain harus pakai dua tangan. Iya juga Itu sih. juga bisa. Tapi kalau pakai dua tangan lagi ngerem jatuh. Ya, gitu. Bahaya kan gitu. Terus Kira game kita ntar jadi alasan orang untuk orang apa kayak berbahaya gitu ya. Baik. Terus habis itu kalau yang kedua, kalau untuk kan kalian sudah ngetahuin tuh, udah tahu mana sih UX yang bagus, mana UX yang buruk gitu. Nah, harapannya kalau kalian udah tahu, kalian udah ngerasain sendiri, ini nih UX yang buruk. Nah, pas kalian bikin game kalian sendiri, kalian tuh udah bisa nentuin ini nih UX-nya bakal jelek nih. Jadi dia nggak bakal pakai di situ. Jadi bisa juga kalian mainin banyak game, terus habis itu kalian bisa nentuin ini UX yang jelek, ini UX yang buruk. Nah, kira-kira mana yang UX yang cocok dengan game kalian gitu. Didukung dengan target audience tadi. Iya. Gitu misalnya. Terus habis itu kalau yang ketiga ya wireframe sama ScreenFlow itu kan dipakainya mainly waktu development kan. Dimana biasanya kita dulu yang bikin layoutnya, baru kita serahkan ke artis nanti dan ke programmer gitu kan. Baru artis biasanya bikin buttonnya, misalnya kita bikin di sini ada button start, di sini ada button setting. Nanti sama artis baru dibikin button settingnya ikonnya seperti apa, warnanya apa. Gitu. Jadi lesson learn-nya adalah untuk bikin wireframe itu usahakan seinformatif mungkin supaya pas kita ngoper kita nggak perlu lagi ngejelasin 2 kali 3 kali secara detail gitu. Usahakan kayak kita kasih ke artis atau kasih ke programmer, dia ngeliat itu tuh udah paham maksudnya tuh kayak gini gitu. Kan dengan kayak gitu cara kerja juga bisa lebih efisien kan. Kalian udah bisa udah desain wireframe, kalian bisa ngerjain yang lain gitu kan. Gitu. Lebih bener sih. Gitu. Aku setuju Kak, karena memang salah satu skill set desainer yang paling penting adalah kita harus bisa komunikasi. Ya benar sekali. Kalau komunikasi sebenarnya agak susah ya gitu. Iya, ntar dari kita desainnya apa nyampe ke artis ke programmer jadinya yang lain gitu kan. Iya benar. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton hari ini. Sudah nemenin kita hari ini. Ya sama-sama. Thank you. Oke, see you guys next week.